Orang yang hasad, dengki itu akan senang apabila melihat kawannya itu bangkrut, saudaranya itu kocar-kacir, melihat perkara buruk yang terjadi pada orang lain, lega dengan musibah yang menimpa kepada saudaranya atau temannya. Dan dianya akan susah kalau melihat atau tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan suatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita sekarang, ya Allah, berapa banyak orang yang senang ketika melihat saudaranya tertimpa musibah. Berapa banyak orang yang senang ketika temannya ditimpa kerugian yang luar biasa, atau keluarganya kocar-kacir, berselisih dalam bisnis, apapun masalahnya di dalam hal keduniaan. Kalau musibah menimpa kepada dia, terkadang terbesit. Coba lihat itu. Dihukum oleh Allah sebab saya sudah melangkahi hak Allah, masih merasa mendapatkan wahyu juga. Ya Allah, kita banyak menyimpan dalam hati ini, sebagian diterjemahkan dengan lisan atau perbuatan. Lalu yang tak terungkap, entar hilang begitu saja di hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur, akan terungkap sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Yauma tublas sarair, innahu ala raj'ihi yauma tublas sarair la qadir. Allah itu mengembalikan semua yang sudah mati dan sirna, dikembalikan oleh Allah semuanya. Di hari itu segala rahasia yang tersimpan di dalam hati akan diungkap oleh Allah. Tidak ada rahasia apapun yang tersimpan, semuanya akan diungkap. Faham toh? Idzan dalam hal ini Allah ingin menyadarkan orang-orang yang beriman itu agar supaya berta'amul dengan Allah, bukan berta'amul seperti manusia kepada manusia. Kita bisa tersenyum kepada orang yang minta bantuan, yang disimpan di dalam hatinya kita tidak tahu, tapi yang Maha mengetahui pasti akan tahu apa yang disimpan dalam hati kita. Paham toh? Sering saya katakan dalam hal ini bahwa orang yang dengki, orang yang hasad, kita lihat pasti dianya akan sengsara selama hidupnya. Kenapa? Sebab saudara dapat arisan biduren, depan rumah beli kursi baru, encok kumat, sebelah beli emas, panas dingin. Buang sifat iri hati itu. Itu setan. Kata baginda Rasul, setan itu laksana darah yang ada di dalam tubuh manusia. Di mana ada ruang, di situ setan akan masuk. Di mana ada tubuh kita yang tidak dialiri darah, semuanya penuh dengan darah. Begitu juga setan. Di mana ada ruang, maka setan akan masuk di dalamnya. Dan hal yang sedemikian itu tidak perlu kita lawan, apalagi membalas. Kalau kita seringkali dizalimi oleh seseorang, hendaklah kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perbanyak surat Al-Falaq, dan tak perlu dilayan orang-orang yang seperti itu. Seperti bara api, ketika dikasih kerdus, ketika dikasih ini, dikasih kayu, semakin besar juga apinya. Tapi kalau dibiarkan, maka api tersebut ketika sudah tidak ada yang mau dimakan, api itu akan memakan dirinya sendiri. Paham toh? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.